Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bang Abdel. Ya. Apa kabar Bang Baik, Abdel? alhamdulillah Radit. Kita lagi nunggu syuting Suci. Ya. Suci One X di Kompas TV. Terakhir kali ngobrol sama Bang Abdel itu kita ngomongin paranormal experience kalau yang di channel gue. Dan hari ini ngomongin yang nggak kalah seremnya. Waduh, apaan itu? Yaitu cinta. Oh, kirain di masa new normal jadi para new normal. Wah. Paranormal experience ya. Oke, Bang Abdel, bener nggak kalau komedian itu bisa lebih gampang dapet cewek? Bener ya? Oh langsung bener ya? Iya. Oh iya, emang apa yang Bang Abdel rasakan dulu? Dulu kan, kalau lucu kan gue udah dari dulu ya, Dit. Man jadi uangnya baru akhir-akhir ini aja gitu. Tapi Bang Abdel tuh lucu dari SMP, SMA Ya, gitu? mulai dari kecil lah kan di pergaulan itu memang, kan selalu ada ya orang yang jadi badut gitu. Gue termasuk orang yang jadi badut lah, sering melucu gitu. SD, SMP, SMA. Oke, terus efeknya ke cewek gimana? Terasa lebih gampang yang deketin cewek. Masa sih? Iya. Dengan gimana? Dengan apa? Iya beneran loh, cewek itu seneng sama yang lucu, cuman untuk dapetnya ya susah ya. Paling nggak kita ada modal untuk deketinnya lebih gampang. Oh, senengnya tuh cepet. Cepat gitu. Tapi dapat belum pasti. Dapat belum pasti gitu. Jadi orang kansnya akan lebih dulu dibanding orang yang lebih kaku lah kalau menurut gue sih. Oke. Gitu. Terus pas sekolah itu apa pengalaman yang Bang Abdel ingat soal cinta pertama? Gue tuh bucin orangnya. Kalau anak sekarang ya. Gue pertama kali pacaran tuh 9 tahun, Dit. Hah? 9 tahun. Umur 9 tahun Bukan, pacaran? Maksudnya umur SMA. Begitu pertama kali pacaran dan berlangsung selama 9 tahun. Oh, jadi cinta pertamanya itu di SMA. SMA. 9 tahun tuh lama banget. Lama, sampai udah kelar kuliah. Wow. Dan waktu di SMA gue surat-suratan tiap hari. Dia tuh di depan gue duduknya. Surat-suratan tiap. Coba dari awal. Naksirnya gimana? Ini kelas berapa nih? Kelas 1. Kelas 1 SMA. Kelas 1. Gue pertama kali naksir, gue notice dia pertama kali waktu mau olahraga, gue inget banget. Oke. Kan kalau waktu olahraga kan ganti baju. Seragam tuh diganti baju olahraga. Kan kalau kita ngeliat cewek pakai baju seragam karena semuanya sama jadi nggak ada bedanya. Tapi begitu pakai baju olahraga, wah ini orang cakep nih. Itu udah beda, dia pakai baju olahraga sekolah lain? Enggak dong. Oh, enggak. Iya, dia nggak pakai baju, pakai kaos. Oke, kaos. Iya. Pakai kaos. Oke, kok jadi ini sekelas? Sekelas. Oh, sekelas pertama kali ganti baju olahraga, jadi ngeliat oh ternyata kalau pakai setelan kaos Cakep banget. jadi cakep. Iya. Gitu kan. Gitu. Rambut dikuncir dong? Rambut dikuncir. Wah, itu cakep banget ya. Iya, gitu. Rambut kuncir satu gitu kan. Oke. Lehernya kelihatan gitu. Lehernya kelihatan. Perasaan gue Emang vampir. pengen gue tiup-tiupin. Gitu. Ungu ya. Oke, udah nih. Terus pas udah naksir gimana? Kan ngelihat nih, kalau namanya anak sekolah kan ngelihat cewek kita suka kan pasti salah tingkah dong. Iya. Apalagi ini Bang Abdel sekelas lagi. Iya. Terus apa yang Bang Abdel lakukan nih ketika Karena dia tahu ngerespon, jadi gue nggak terlalu kaku lah begitu. Mungkin kalau misalnya gue nggak direspon beda lagi ya. Tapi kebetulan dia ngerespon, jadi lebih mudah ininya. Respon tuh maksudnya gimana? Bang Abdel deketin dia mau atau gitu. kayak gimana tuh? Ya mau gue kirim surat, dia balikin suratnya. Gimana sih orang bisa ngirim surat? Gimana sih ceritanya? Pertama kali sama gue beda berapa tahun sih, Dit? Gue tahun 70 lahir. 84. 14 tahun beda jauh ya. Gue tahun 86 gue itu terjadi. baru 2 tahun umurnya. Anjir, gue udah surat-suratan. Enggak, tapi ya maksudnya gini. Kan nih sekelas. Iya. Katanya duduknya di depan. Iya, persis di depan gue. Jadi langkah pertama yang Bang Abdel lakukan adalah ngirimin surat. Iya. Kenapa harus ngirim surat? Apalagi ini kita komunikasi. Ya BBM. Kan ya Allah, tahun 86 belum ada. Enggak, Itu tapi loh kejadian-kejadian misalnya sekarang gue lihat kalau ada orang kesel kalau cuma nge-WhatsApp dibalasnya dikit. Di-read, Nah ya. itu terjadi. Kalau gue jawab bikin surat banyak terus dia balasnya dikit tuh kesel, Dit. Oh. Sama dia juga kayak begitu. Ternyata beda ini Beda medianya aja. Beda media. Nggak, nih, berarti sebelum kirim surat itu udah kenal duluan, udah akrab, udah cair. Udah ngomong. Oke, cairnya itu dalam artian ya digoda-godain di sekolah, dibecandain. Iya. Okay. Tapi gue rahasiain dulu, Dit. Beberapa jangka waktu gitu. Sampai gue juga pernah nganterin teman gue ke rumah dia untuk PDKT. Oh, itu pura-pura bego tuh? Pura-pura nggak suka? Pura-pura
Tahu. Oke. Cuman teman yang gue anterin ini nggak tahu. Oke. Tapi gue sama ini juga udah menjalin hubungan gitu. Oke, cinta segitiga dong. Yoi. Cuman kan dulu malu juga untuk memproklamirkan bahwa kita lagi senang-senangan gitu. Oke. Nah, surat pertama tuh kayak lagi di kelas, terus dikasih aja gitu. Iya. Apa isinya? Apa gue udah lupa deh. Hai, apa kabar? Enggak dong. Lagi pusing ya gitu, enggak? Apa ya? Kayaknya ceritain apa yang dilakukan di rumah saat nggak bareng-bareng di sekolah. Ya ampun, emang nggak bisa ngobrol apa pas jam makan siang? Kenapa harus pakai surat terus ceritain? Jam makan siang mana ada di sekolah? Ada lah. Ada kan itu? Istirahat 10 menit doang, emang lu kira kerja? Jam makan siang ada kan itu? Nggak ada lah. Ada Bang Abdel. Jam makan siang sekolah. Ke sekolah. Nggak ada lagi. Nggak ada. Iya kan mana? 10 menit ke kantin balik lagi udah habis waktunya. Oh jadi nggak ada waktu buat itu? Nggak ada waktu buat ngobrol lah, buat ngobrol. Oke, surat nih ya. Habis itu dibalas sama dia. Terus akhirnya ceritanya lewat surat itu. Lewat surat apa yang dilakukan misalnya di rumah, kemana aja gitu. Nelpon? Nelpon kadang-kadang nelpon. Tapi kan dulu kan satu telepon dipakai untuk sekeluarga. Jadi kalau lama keluarga pada cerewet. Oh gitu. Lu telepon dari dulu banyak lagi di rumah. Kan satu doang tetap ya? Satu. Jadi kalau ada yang telepon lama tuh pasti dimarahin sama keluarga gue yang lain. Kalau aku dulu teleponnya satu, lainnya satu. Cuma kita ada telepon paralel. Iya. Jadi kalau misalnya nelpon, kedengeran ya. Ketahuan sama mama tuh dulu tuh. Iya. Oke, jadi berarti kalau sekarang tuh kalau kita PDKT ya untuk zaman sekarang tuh jauh lebih mudah dan intens ya? Iya. Berarti dulu tuh nahan kangen gitu-gitu dong? Dia lagi apa ya segala macam. Nah, tapi kan kita terbentuk sama kondisi yang ada saat itu. Kita nggak pernah membandingin sama kondisi sekarang, Dit. Jadi ya waktu itu ya biasa aja. Karena hidup ya seperti itulah gitu. Karena taunya cuma itu. Karena pas zaman aku sekolah juga naksir sama cewek, itu tuh nggak bisa tidur, benar-benar nggak bisa tidur. Kayak kita mau ngubungin nggak tahu kemana, karena teleponnya lagi dipakai kan. Terus jadinya nggak sabar untuk ketemu dia besok di sekolah. Iya. Kalau sekarang kan udah nggak ada. Iya. Kalau misalnya lu kangen ya tinggal voice call aja atau video call kan. Iya. Kalau dulu tuh kayak ketahan terus. Benar. Gitu. Dan gue selalu janjian tuh juga bingung tuh, Dit. Kenapa bisa terjadi ya? Karena kan kita nggak tahu. OTW itu nggak ada tuh zaman dulu gitu. Kita OTW-nya gitu. Gue tuh selalu pulang ke sekolah, terus janjian lagi ketemu sekitar jam 3, jam 4. Sama cewek ini? Sama cewek ini. Di Terminal Romangun tuh. Dari situ baru kita nonton atau apa gitu. Ngedate-nya di terminal? Di depan terminal ada toko. Maksudnya bukan di terminal. Kayak tukang inang-inang tuker koin. Lo tau nggak inang-inang tuker koin? Yang mana tuh? Ada di terminal itu, ada inang-inang, biasanya orang Batak. Itu yang kerjanya nukerin koin. Oh, buat naik bis? Buat naik bis, atau yang dari Metro Mini atau bis kan biasa anak-anak bayar pakai koin, ditukerin 1000-an. Oh, karena kalau bayar bis pakai koin? Pakai koin. Oh, gitu. Ya cuman kan nih satu sekolah bareng, satu kelas bareng. Kenapa harus janjian di terminal jam 3? Kan kenapa nggak dari pulang sekolah rame-rame aja berdua ke terminal? Kan harus mau ganti baju dulu. Oh, ada persiapannya. Dan harus pulang dulu dong sekolah. Jadi nggak ngayap lah ininya. Oh, pulang sekolah terus nanti kita ketemu ya di depan. Nah itulah ngebohong, kita mau kemana sama orang tua bilangnya gitu. Kacau ya dulu ya ternyata ya. Kan masih pitik banget, masih 16-17 tahun itu. Iya kan namanya cinta-cintanya kan. Nembaknya gimana dulu? Nembaknya gue kayaknya nggak pakai kata-kata, lu ada pakai dong. kata-kata ini, mau pacaran gak sama gue gitu kata-katanya. Oh, itu deg-degan juga? Deg-degan dong, deg-degan karena walaupun sinyal-sinyal itu udah ada ya, itu gue deg-degan banget ya. Jadi gue ngomong ngajak pacaran dulu, baru ngomong gue sayang lo tuh di kemudian waktunya. Jadi pacaran dulu baru aku sayang. Pacaran dulu baru ada ngomong-ngomong sayang. Aduh gitu. astaga. Oke. Ilu, imu, inu. Apa tuh? I love you, I miss you, I need you. Idih. Kenapa? Itu zaman itu begitu. Iya. Ilu, inu. Astaga. Nah, terus ngedate-nya ngapain? Jadi udah nih ke terminal nih, ya kan? Ngapain? Nonton biasa, Dit. Gue nonton tuh di Salemba tuh ada Megaria. Nah, sekarang Metropol apa Megaria namanya? Oh, Metropol sekarang. Metropol. Itu bioskop tertua di Indonesia loh itu. Oh, itu? Metropol. Iya, yang bangunannya klasik banget itu. Iya, kan? Dan sekarang masih klasik ininya. Di Megaria dulu namanya Megaria.
Nah, nontonnya dari situ. Ih, dulu tuh kayak naik bajai. Hah? Naik bajai. Naik bajai berdua. Iya. Iya, dulu tuh kayak apa ya? Sederhana banget ya? Iya. Nggak ada drama-drama aneh gitu. Atau kalau nggak ada tujuan ya kita naik bajai atau naik bis aja muter-muter. Berdua aja. Berdua itu naik bajai ke Pasar Baru, dari Pasar Baru balik lagi ke Rawamangun, ntar naik bis ke Blok M gitu. Di bis aja udah ngapain lagi. Oke, terus selama ini menyembunyikan hubungannya, terus lama-lama jadi akhirnya nggak apa-apa, biarin orang tahu. Iya, gitu. Kayaknya kelas 2 gue udah publish bahwa gue pacaran sama dia. Gimana publishnya? Maksudnya gue udah mau pulang berdua, gitu. Pulang sekolah tuh berdua, menuju ini jalannya udah nggak bareng teman-teman lagi, gitu. 9 tahun ya? 9 tahun. Berarti itu patah hati pertama juga dong? Iya. Oh iya? Iya. Terus? Makanya menurut gue pacaran tuh jangan terlalu lama, segera menikah aja gitu. Jadi kadang-kadang ada, kayak gue nih, menurut gue ya, gue jadi putus tuh karena awalnya kan namanya anak SMA pasti nggak dibolehin lah sama orang tua. Sama orang tua gue nggak boleh, sama orang tua dia nggak boleh gitu. Masih terlalu kecil, tapi kan waktu itu gue ngerasa udah gede aja ya. Begitu tantangan itu udah nggak ada, jadi kayaknya udah kelar inian perjuangan kita gitu. Udah nggak greget. Udah ada nggak greget, nggak ada lagi yang diperjuangkan bersama gitu. Jadi begitu sampai gue dibolehin, udah sama orang tua gue boleh, sama orang tua dia boleh, sama-sama udah kelar kuliah. Tapi kayaknya yang diperjuangkan emang tinggal itu mendapatkan persetujuan orang tua. Begitu udah kelar ya kayaknya perjuangan selesai gitu. Oke, nah ini buat orang yang nonton di rumah yang sekarang pasti zamannya juga udah berubah banget ya. Apa nih tips and triknya Bang Abdel nih untuk cinta pertama mereka nih? Tadi kan pertama kalau pacaran jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, gitu. Terus yang kedua? Kalaupun dan misalnya kenapa gue pacaran bisa lama? Karena gue terbuka semuanya. Kalau pacaran gue termasuk yang terbuka semuanya, makanya gue pacarannya dikit tapi lama-lama gitu. Oke. Jadi idealnya terbuka aja nih. Terbuka aja, gitu. Yang dibilang harus ngelapor segala macam, kalau lo nggak mau ditanyain lagi di mana, lo ngelapor duluan. Oh, zaman dulu masih ada kayak gitu tuh? Iya kan. Laporan ya, kamu mau kemana? Iya. Oh iya. Mau kemana? Hingga kini gue lakukan sama istri gue. Kalau gue mau kemana pun gue laporan dulu supaya dia nggak nyariin. Dan gue bebas ngapa-ngapain. Sama aja dong kalau kayak gitu. Oke, yang terakhir tipsnya apa? Sebenarnya memang kalau cinta kan sangat personal ya. Beda-beda juga karena ini. Ya tapi kalau gue sih jangan gantungin harapan terlalu tinggi sama satu orang. Sama satu orang. Itu bener loh, banyak loh orang kayak gitu loh. Iya. Apalagi zaman sekarang mungkin pilihan lebih banyak ya. Iya. Jadi maksudnya lebih gampang ketemu orang baru kan dibanding zaman dulu kan. Jadi kalau misalnya emang udah nggak cocok sama satu orang ya udah nggak usah dipaksain juga. Jangan terlalu banyak ngumbar janji juga gitu. Nggak baik buat yang dijanjiin, nggak baik buat kita juga sebenarnya kan. Nah itu Fadil ya. Iya, lu ngumbar janji di mana-mana ya? Iya, Fadil. Bahaya itu. Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Lihat juga YouTube-nya Bang Abdel di Abdel Akhrian. Iya, betul sekali. Itu banyak ada wawancanda juga. Terakhir gue juga main ke YouTube-nya Bang Abdel, wawancanda ya terakhir itu ya. Sama ada itu dulu, ada tukang urut patah tulang. Urut patah ulang. Patah tulang dong. Patah ulang. Diulang dong. Emang lagi diulang dong. Iya. Ya udah main-main lah ke YouTube-nya Bang Abdel ya. Ya, dadah.